Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas terkait analisa ayakan, dimana perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan ukuran butiran tanah yang dimana sering digunakan kalau kita misalkan membuat beton atau membuat pemadatan tanah, kita harus mengadakan namanya adalah analisa tes ayakan. Kemudian ada analisa tes hidrometer. Analisa ayakan dipakai adalah dalam hal ini adalah ayakan US standar, dimana berdasarkan ukuran lubang ayakan, dimana untuk analisa ayakan sebagaimana gambar 3.1 ini untuk partikel yang berdiameter lebih dari 0,075 mm. Ada lagi nanti analisa hidrometer, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk analisa ayakan, kita akan menyusun ayakan mulai dari ayakan nomor 4 sampai ayakan nomor 200, dimana ini ayakannya, dimana dari ukuran lubang terbesar itu berada di atas sampai ukuran yang terkecil, dan yang paling bawah adalah pan atau yang untuk menampung ukuran yang lebih kecil dari 0,075 mm. Nah, ini ukuran yang paling besar sampai yang paling bawah namanya pan, kemudian akan diayak. Nomor ayakan itu dari 4 sampai terkecil adalah 200, dengan diameter lubang dari 4,75 mm sampai 0,075. Untuk hidrometer nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hidrometer, dari hasil analisa ayakan akan kita gambarkan ke dalam kurva distribusi ukuran butiran atau grain size distribution. Nah, ini ukurannya, dimana ini adalah yang paling atas adalah nomor ayakan, dari ayakan yang lubang paling besar sampai ayakan lubang paling kecil. Ini adalah persentase lolos dari tiap-tiap lubang ayakan. Jadi di bawah ini sama dengan ukuran butiran. Ini adalah jenis batuan yang tersaring, jadi antara nomor 4 ke atas ini adalah gravel kerikil, nomor 4 sampai 10 ini adalah kerikil pasir yang berkerikil, yang mengandung kerikil pasirnya, kemudian adalah medium, pasir medium, kemudian pasir halus, dan ini ukuran butiran halus, fine, halus, ada lanau dan ada lempung. Dari hasil ayakan tadi, jika ini 100 berarti semuanya tanah yang masuk di lubang itu tidak ada yang nyangkut, jadi lolos semua. Di ayakan nomor 4 ini berarti ada sekitar 98% yang lolos masuk ke ukuran butiran di bawahnya. Ini juga ada 90%. Nah, ini nanti akan tergambar begini terkait kondisi daripada analisa ayakan. Kurva distribusi ukuran butiran ini ada 3 parameter dapat ditentukan dari kurva grain size, yaitu D10 atau di mana butiran 10% dari teater butiran lolos lebih kecil dari diameter tersebut. Artinya ada 10% yang lolos. Nah, ini jadi kalau 10% yang lolos ini berapa ukuran butirannya? Sekitar di bawah 0,01 mili.
berapa D30 itu adalah diameter butiran, di mana 30% dari total butiran lolos lebih kecil dari diameter tersebut. Cara mencarinya, ambil 30%, tarik ke hingga menyentuh kurva distribusi, tarik ke bawah. Nah, di sini adalah terkait nilai ukuran, jadi ukurannya antara 0,1 sampai 0,149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pada latihan soal. Jadi ada suatu analisa ayakan. Ini adalah nomor ayakan 4, 10, 20, 40, 60, 80, 100, dan 200. Sedangkan opening ini adalah ukuran daripada lubang ayakan 4,75 mili, 2 mili, sampai yang terkecil adalah 0,075 mili. Kemudian ini adalah mass retain, ini adalah massa yang tertahan pada tiap-tiap ayakan. Pada ayakan nomor 4, massa yang tertahan adalah 0, jadi semuanya lolos. Di ayakan 10 yang tertahan adalah 40 gram, di ayakan 20 60 gram, di ayakan 89, di ayakan 40 89 gram, dan seterusnya, dan terakhir di pan adalah 12 gram. Untuk menggambarkan grafik tersebut, kita harus bisa mengetahui persen yang lolos. Caranya adalah harus menghitung kumulatif massa yang tertahan. Untuk massa nomor ayakan 4, ini yang tertahan adalah 0, berarti adalah 100% lolos. Untuk ayakan nomor 10 adalah penambahan dari 0 tambah 40 sama dengan 40, berarti 40 ini ada sekitar 94,5. Bagaimana caranya adalah ini. Jadi 729 ini adalah total jumlah dari analisa yang massa yang dimasukkan ke dalam ayakan. Jadi ini dijumlah 0, 40, 60 sama dengan 729 dikurangi kolom 4. Jadi ini 729 kurangi 40 dibagi 729 dikali 100 sama dengan 94,5. Untuk yang ini adalah 729 kurangi 100 dibagi 729 kali 100 sama dengan terus. Kemudian dari persen lolos digambarkan pada grafik. Ini 100, kemudian 94,5, kemudian 86, terus sampai 0. Jadi itu cara menggambarkan grafik pada analisa ayakan yang diperoleh dari persen yang lolos dari ayakan. Jadi itu dulu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.